Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ingin merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati kami supaya kami dapat mendengarkan-Mu berbicara. Kami percaya bahwa sampai hari ini firman-Mu masih berkuasa untuk mengubah hidup kami. Di dalam dunia yang gelap ini, firman-Mu lah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Firman-Mu lah yang membebaskan kami dari kebodohan yang kami warisi dari dunia ini. Dan itulah sebabnya kami berdoa, kiranya Engkau memberikan firman-Mu kembali kepada kami, supaya ketika kami menjalani hidup kami setidaknya di hari-hari selanjutnya, sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan, bahkan sepanjang tahun, kami tidak lagi berjalan seperti orang bodoh. Kami menyerahkan hamba-Mu yang penuh keterbatasan ini, pakailah dia untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kami serahkan kami yang mendengarkan, kiranya hati kami Tuhan lembutkan menjadi tanah yang subur. Kami menyerahkan waktu kami yang akan berjalan ini, kiranya kebenaran-Mu dinyatakan dan kemuliaan-Mu menjadi nyata bagi kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Hari ini kita akan memulai seri khotbah surat kepada 7 gereja. Surat kepada 7 gereja dicatat di dalam Wahyu 2 sampai 3. Dan kalau saudara-saudara memperhatikan peta perjanjian baru, ke-7 gereja ini terletak di provinsi Asia Kecil. Kalau saudara-saudara ingin tahu di mana provinsi Asia Kecil hari ini, saudara pergi ke Turki. Saudara-saudara, istilah Asia Kecil memang sudah tidak digunakan lagi, tapi istilah ini digunakan di zaman perjanjian baru. Kita akan mulai dengan surat kepada jemaat Efesus atau surat kepada gereja Efesus. Kita akan membacakan ayat 1 sampai 7 secara bertanggapan. Saya akan membacakan ayat 1, saudara-saudara membacakan ayat 2, demikian seterusnya sampai ayat 7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Sekalipun surat kepada 7 gereja ditujukan kepada 7 gereja yang berbeda, tetapi surat-surat ini memiliki kemiripan. Setidaknya kita bisa melihat kemiripan di dalam strukturnya. Saudara-saudara, kalau kita melihat surat kepada jemaat Efesus dan kepada jemaat Smyrna, minggu depan kita akan merenungkan surat kepada jemaat Smyrna, dan juga kepada jemaat-jemaat yang lain, saudara akan melihat bahwa struktur surat ini hampir sama. Yang pertama, saudara-saudara, sama-sama dimulai dengan kata tuliskanlah kepada malaikat jemaat. Nah, kalau saudara membaca
surat kepada jemaat Smyrna atau surat kepada jemaat Tiatira dan kepada jemaat-jemaat yang lain, saudara akan menemukan kalimat yang sama. Dan kalimat ini berada di awal dari setiap surat. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat, ya. Kalau kepada jemaat Efesus, kepada malaikat jemaat di Efesus. Kalau kepada jemaat Smyrna, kepada malaikat jemaat di Smyrna. Dan saudara-saudara, yang kedua, di dalam surat ini sama-sama terdapat pujian atau teguran atau pujian dan teguran. Saudara-saudara, ada gereja yang ditegur dan dipuji. Ada gereja yang hanya dipuji. Ada gereja yang hanya ditegur. Nah, saudara-saudara ya. Nah, kalau kita melihat di dalam jemaat Efesus yang kita renungkan pada hari ini, jemaat Efesus ada pujiannya, commendation, saudara-saudara Tuhan. Tapi juga ada bagian tegurannya, condemnation. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada ayat yang kedua sampai 3 itu adalah bagian commendation. Saudara-saudara, di sini Yesus Kristus sebagai kepala gereja memuji. Tetapi kalau saudara perhatikan ayat yang ke-4 sampai yang ke-5, di situ Yesus Kristus menegur. Jadi kalau saudara perhatikan jemaat Efesus, surat kepada jemaat Efesus ada bagian pujiannya dan juga ada bagian tegurannya. Berbeda dengan jemaat Smyrna yang akan kita renungkan minggu depan. Surat kepada jemaat Smyrna tidak ada teguran. Mereka hanya dipuji. Ya, saudara kasih Tuhan. Nah, tapi kalau saudara baca nanti di bagian-bagian yang belakang, saudara kasih, ada satu jemaat yang tidak dipuji. Hanya ditegur. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, surat kepada 7 jemaat ini kan sebenarnya model gereja yang ada di sepanjang zaman ya, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, ada gereja itu yang perlu ditegur, tapi ada gereja itu yang perlu dipuji. Saudara-saudara, dan ada gereja yang dua-duanya, ya, ada yang bisa dipuji, ada yang bisa ditegur. Nah, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan gereja pada hari ini kan, saudara-saudara ya, gereja itu ya agak-agak mirip dengan model yang Efesus ya. Ada yang bisa dipuji, juga ada yang bisa ditegur. Itulah kenapa kita perlu merenungkan surat kepada 7 gereja ini, saudara Tuhan. Karena dari surat-surat ini kita bisa belajar ya, kita mau jadi gereja yang macam apa. Saudara-saudara, dari pujiannya kita bisa belajar, dari tegurannya juga kita bisa belajar. Saudara-saudara, dari teguran kepada gereja dalam surat kepada 7 gereja ini, saudara harus sadar bahwa gereja hari ini pun bisa melakukan kesalahan yang sama. Nah, dari pujiannya, saudara Tuhan, kita pun bisa belajar. Tuhan mau gereja itu seperti apa. Ya, saudara-saudara, mari kita mulai, saudara Tuhan, dari bagian yang pertama. Ya, kita tidak langsung melihat bagian teguran, saudara-saudara ya. Kita lihat dulu, saudara Tuhan, bagian permulaan, bagian awal dari surat kepada jemaat Efesus, saudara Tuhan. Nah, saudara-saudara, di awal, di sini Yesus menyatakan dirinya. Dan menarik, kalau saudara perhatikan, cara Yesus menyatakan diri kepada setiap gereja juga beda-beda. Nah, saudara-saudara, di dalam surat kepada jemaat Efesus, Yesus menyatakan diri sebagai yang memegang ke-7 bintang dan berjalan di antara ke-7 kaki dian. Ayo kita sebentar lihat jemaat Smyrna, saudara-saudara ya. Mari kita lihat jemaat Smyrna. Pasal 2 ayat yang 8, ayat 8. Nah, supaya kita bisa melihat perbandingannya, supaya saudara tahu bahwa kalimat awal pembukaan ini penting sekali, saudara Tuhan. Nah, saya mengajak saudara untuk memperhatikan ayat 8. Ya, mari kita bahas ayat 8 bersama-sama. 2, 3, ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Nah, saudara perhatikan, di dalam konteks surat kepada jemaat Smyrna, Yesus menyatakan diri, memperkenalkan diri. Tapi dengan cara yang berbeda. Kepada jemaat Smyrna, Yesus memperkenalkan diri sebagai yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Kepada jemaat Efesus, Yesus memperkenalkan diri sebagai yang memegang ke-7 bintang di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan bintang dan apa yang dimaksud dengan kaki dian? Ya, Yesus memperkenalkan diri sebagai yang memegang 7 bintang dan berjalan di antara 7 kaki dian. Apa bintang dan kaki dian yang dimaksud pada ayat ini? Saudara-saudara kasih Tuhan, yang dimaksud dengan bintang dan kaki dian pada ayat ini adalah gereja. Ya, saudara-saudara, 7 bintang karena 7 gereja, 7 kaki dian emas karena 7 gereja.
Yesus mengatakan, akulah yang memegang gereja dan akulah yang berjalan di antara gereja. Siapa Yesus? Yesus adalah kepala gereja. Dia pegang gereja dan dia yang berjalan di dalam gereja. Apa yang menjadikan gereja berbeda dengan dunia? Karena di dalam gereja Kristus berjalan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, gereja kan bukan gedungnya ya. Gereja itu orangnya. Saudara-saudara. Dan apa yang membedakan gereja? Apa yang membedakan orang-orang di dalam gereja dengan yang di luar gereja? Orang-orang yang di dalam gereja adalah manusia. Tetapi Kristus berjalan di antara saudara dan saya. Berjalan di antara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ini bicara mengenai apa? Kehadiran Kristus. Maka saudara-saudara, gereja itu bukan gereja kalau Kristus nggak ada di sana. Jadi apa yang mendefinisikan gereja? Bukan gedung. Apa yang mendefinisikan gereja? Bukan fasilitas. Apa yang mendefinisikan gereja? Pribadi Kristus. Kalau di dalam gereja sudah tidak ada Kristus, maka itu sudah bukan gereja. Wah, dari mana saya tahu Pak di gereja itu ada Kristus? Paling gampang saudara kasih oleh Tuhan. Kalau di gereja itu Kristus sudah tidak ditinggikan, berarti tidak ada Kristus di gereja itu. Ya, saudara-saudara, saya ulangi sekali lagi, kalau di gereja itu yang ditinggikan manusia, berarti sudah tidak ada Kristus. Maka saudara perhatikan baik-baik. Saudara kasih oleh Tuhan, di mana Kristus ditinggikan, ada Kristus di situ. Di mana manusia ditinggikan, nggak ada Kristus di situ. Nah, saudara-saudara, di sini kita belajar satu prinsip ya. Siapa pemilik gereja? Pemilik gereja Kristus. Pemilik gereja bukan pendeta, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, ini seringkali kita sebagai hamba Tuhan juga bisa lupa ya, saudara-saudara ya. Apalagi kalau kita ngerintis gereja. Nah, saudara-saudara ya, ngapain Pak ke daerah ini mau merintis gereja? Wah, mulia sekali. Siapa yang bilang salah? Bagus saudara kasih oleh Tuhan kalau kita ingin merintis gereja. Ya, ada tempat belum ada gereja di situ. Ya, gimana ada gereja? Orang percaya kok belum ada. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, lalu ada misionaris datang merintis di situ. Bagus. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, ada orang itu yang melayani sebagai church planter. Memang dia pergi kemanapun, yang dia lakukan apa? Dia mendirikan gereja di situ. Nah, tapi apa yang menjadi masalah? Saya tidak mengatakan semua church planter seperti itu. Tapi saudara, yang seringkali jadi masalah adalah setelah merintis, saudara, lama-lama berpikir dia pemiliknya. Loh, saya yang merintis kok. Ya kan? Waktu belum ada yang dukung, uang saya yang keluar untuk perintisan gereja ini. Ya, lalu kemudian satu-satu jadi jemaat, lalu gereja kemudian menjadi besar. Lalu saudara kasih oleh Tuhan, jemaat bertambah banyak. Lalu akhirnya lupa kalau gereja bukan milik si perintis gereja bukan milik pendeta gereja bukan milik pengurus gereja milik Kristus. Ya, saudara-saudara, gereja itu milik Kristus. Dialah yang memegang dan dialah yang berjalan. Aku memegang ketujuh bintang itu. Ya, dan aku berjalan di antara ketujuh kaki Dian. Jadi saudara-saudara, di sini Yesus memperkenalkan diri kepada jemaat Efesus sebagai apa? Sebagai pemilik. I am the owner of this church. Maka saudara kasih oleh Tuhan, kesetiaan gereja itu bukan kepada dunia. Kesetiaan gereja itu kepada Kristus. Nah, di sini kita belajar apa yang Yesus pernah katakan dalam Yohanes 17. Gereja itu ada di dalam dunia, bukan berasal dari dunia. Gereja itu ada di dalam dunia, tapi bukan berasal dari dunia. Maka saudara-saudara, sangat celaka ketika gereja karena berada di dalam dunia malah mirip dunia. Soalnya kayak saudara Tuhan, kita nggak bisa mengatakan, ya normal dong Pak, kita kan berada dalam dunia. Itu nggak normal. Saudara-saudara, karena gereja itu berada tapi bukan berasal dari dunia. Maka apa yang sebenarnya normal, gereja itu berbeda dengan dunia. Yang nggak normal, gereja mirip dunia. Sekali lagi saudara kasih oleh Tuhan, Yesus mengingatkan kepada kita, akulah pemegang 7 bintang itu dan 7 kaki Dian emas itu. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, kota Efesus itu kota yang kaya, saudara-saudara. Ya, itu adalah metropolitannya provinsi Asia Kecil. Saudara-saudara ya, kalau dulu kan Jakarta disebut sebagai kota metropolitannya Indonesia. Makanya sekarang ada istilah megapolitan. Kenapa? Sudah banyak kota metropolitan soalnya. Tapi Jakarta, saudara kasih oleh Tuhan, sudah lebih duluan maju. Makanya ketika yang lain jadi metropolitan, maka Jakarta dianggap sebagai kota megapolitan. Nah, saudara-saudara, di provinsi Asia Kecil,
Ada banyak kota sebenarnya, jadi bukan hanya 7 kota ini saudara-saudara ya, ada banyak kota kok di Asia Kecil. Tetapi Efesus ini adalah metropolisnya Asia Kecil. Jadi saudara-saudara ada kebanggaan kita kalau jadi orang Efesus. Ya, saudara-saudara Efesus ini juga kota kaya. Kenapa saudara kasih oleh Tuhan? Efesus ini kayak Singapurnya Asia Tenggara saudara-saudara ya. Saudara-saudara ya, jadi semua perusahaan asing kalau mau membuka kalau mau membuka cabang di Asia Tenggara, kantornya di mana saudara-saudara? Di Singapura. Ya, saudara-saudara, kenapa? Singapura itu dianggap sebagai pintu masuk ke Asia Tenggara. Jadi mau buka perusahaan apapun di Asia Tenggara, dimulai dari mana? Singapura dulu, bikin kantor di Singapura. Nah, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, seperti Singapura di Asia Tenggara, itulah Efesus bagi Asia Kecil. Maka saudara-saudara ada suatu kebanggaan kalau kita itu bisa menjadi warga kota Efesus. Ada suatu kebanggaan, ya, kamu dari mana? Ya, kamu dari mana? Dari Asia Kecil. Asia Kecil di mana? Efesus. Wah, saudara-saudara, itu bangga sekali saudara kasih oleh Tuhan ya. Saya bukan hanya dari Asia Kecil, tapi saya dari kota Efesus di Asia Kecil. Sudah kota penting, kota kaya. Saudara-saudara, ya gimana nggak kaya? Saudara perhatikan aja, Singapura kayanya minta ampun saudara kasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena seluruh dunia kalau kalau mau ke Asia Tenggara, Singapura dulu. Maka Singapura menjadi negara pelabuhan. Seperti itu juga Efesus. Efesus memiliki pelabuhan yang sangat strategis. Semua pedagang sebelum masuk ke Asia Kecil, nongkrong di Efesus dulu. Kota yang sangat kaya. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, Efesus juga kota yang sangat bejat. Kenapa saudara-saudara? Karena di Efesus itu penuh penyembahan berhala. Penting, kaya, tapi bejat. Saudara bisa bayangkan ya, bagaimana rasanya jadi orang Kristen di kota kayak gitu. Kota yang kaya, kota yang penting, tapi kota yang bejat. Ya, saudara-saudara, saudara yang kasih oleh Tuhan, di dalam keadaan seperti itulah Kristus mengingatkan, gereja Efesus bukan milik kota Efesus, gereja Efesus milik Kristus. Ya, saudara-saudara ya, gereja Efesus bukan milik kota Efesus, gereja Efesus adalah milik Kristus. Maka saudara dan saya juga harus memegang prinsip ini. Gereja harus memegang prinsip ini, dimanapun gereja berada, di kota manapun gereja berada, di daerah manapun gereja berada, gereja bukan milik daerah itu. Gereja adalah milik Kristus. Dan ini adalah identitas yang harus diingat oleh orang Kristen. Dimanapun kita berada, kita bukan milik daerah itu. Kita bukan milik orang-orang daerah itu. Kita adalah milik Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat bagian yang kedua, bagian teguran, bagian pujian. Kita lihat dari ayat yang kedua, saudara-saudara ya. Ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jangan lupa saudara-saudara ya. Orang Kristen di Efesus itu minoritas. Minoritas saudara-saudara. Ya, mereka segelintir di antara orang-orang yang ada di Efesus. Kalau saudara-saudara mau melihat sejarah pelayanan di Efesus, saudara kasih oleh Tuhan, saudara bisa lihat itu di Kisah Para Rasul. Saudara-saudara ya. Gereja Efesus itu kan dirintis oleh Paulus. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, waktu Paulus merintis gereja di Efesus, saudara kasih oleh Tuhan, dia berhadapan dengan orang-orang yang menyembah berhala. Ya, saudara-saudara, ya sedikit demi sedikit orang-orang menjadi Kristen di kota Efesus. Tapi yang menyembah berhala cukup banyak di kota Efesus. Jadi orang Kristen di Efesus itu adalah minoritas. Ya, saudara-saudara, nah gini saudara kasih oleh Tuhan, apa masalahnya jadi minoritas? Saudara-saudara, jadi minoritas itu adalah kita lakukan apapun orang nggak tahu. Itulah nggak enak jadi minoritas. Saudara-saudara, kalau jadi mayoritas ngelakuin apapun orang tahu. Tapi kalau jadi minoritas, kita ngelakuin apapun orang nggak tahu. Apalagi jadi orang Kristen, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, di tempat di mana orang Kristen minoritas, nggak ada yang tahu dan nggak ada yang peduli. Karena kita itu minoritas. Itu sebabnya saudara kasih oleh Tuhan, banyak orang Kristen menjadi putus asa. Kenapa? Ngapain? Nggak ada yang tahu. Tapi menarik saudara-saudara, ayat yang kedua dan ayat yang kedua B, ayat 2A dan 2B, itu dua kali ya. Aku tahu. Aku tahu. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di sini kita belajar satu prinsip ya. Nggak peduli apa yang dilihat oleh dunia. Saudara-saudara, ada banyak hal yang dunia nggak tahu tentang orang Kristen. Bukan hanya nggak tahu, nggak mau tahu. Ya, saudara-saudara, itulah nggak enak jadi minoritas, saudara kasih oleh Tuhan. Ya, maaf,
Siapa yang peduli? Saya nggak mau tahu. Siapa kamu? Kamu semua segelintir kok di sini. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam surat ini? Aku tahu. Nah, mari kita lihat apa yang Yesus tahu. Yang pertama, saudara-saudara ya. Aku tahu jerih payahmu. Saudara-saudara, nggak enak ya. Sudah jerih payah, nggak ada yang tahu lagi. Ayo, saudara-saudara ya. Sudah jerih payah, itu dalam terjemahan lain, aku tahu kerja kerasmu. I know your labor. Itu kenapa kata jerih payah itu dibedakan dengan pekerjaan. Aku tahu pekerjaanmu, titik 2. Jerih payahmu. Saudara-saudara yang oleh Tuhan, apa yang dimaksud dengan jerih payah, kerja keras? Aku tahu usahamu. Ya, saudara-saudara, di sini kita bicara mengenai pelayanan ya. Aku tahu. Saudara-saudara, banyak orang nggak mau melayani, kenapa? Ya, sudah capek-capek, nggak ada yang tahu lagi. Ya, sudah capek-capek, nggak ada yang puji lagi. Ya, saudara-saudara. Saudara-saudara, banyak orang itu kalau pelayanan hitung-hitungan. Kenapa? Ngapain saya korban tenaga, korban waktu, korban uang, korban perasaan lagi. Ya, saudara-saudara, nggak apa-apa korban uang, nggak apa-apa korban waktu. Tapi kan pujiannya signifikan, setimpal, impas gitu. Tapi apa yang dikatakan oleh ayat ini, saudara? Aku tahu apa? Jerih payahmu. Orang nggak tahu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak yang orang nggak tahu, itu nggak penting. Tapi yang pasti Tuhan tahu. Aku tahu jerih payahmu. Ya, saudara-saudara, melayani di gereja kecil, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang peduli? Ya, saudara-saudara, itu sebabnya saudara-saudara kalau gereja masih kecil, orang itu mikir-mikir mau pelayanan. Kenapa? Ya, tidak ada badge of honor-nya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kan. Nah, itu ya. Tidak ada badge of honor-nya. Saudara-saudara, enak itu pelayanan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya. Setiap kali kita jadi panitia, saudara-saudara, foto kita dimasukkan di spanduk, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ya. Panitia apa? Ya, saudara-saudara, muncul spanduknya di depan pintu gereja. Nah, itu kan enak, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kan. Jadi orang tahu, panitia Natal nih. Nah, ya. Orang tahu. Nah, saudara-saudara, tapi kalau di gereja sudah jadi panitia Natal, sudah jadi panitia ini, sama sekali tidak pernah ada spanduk foto saya di situ. Orang nggak tahu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang nggak tahu itu nggak penting. Tapi yang pasti Tuhan tahu. Aku tahu jerih payahmu. Ini yang Tuhan puji dari jemaat Efesus. Apa? Mereka itu bekerja keras. Mereka itu pelayanan habis-habisan. Mereka itu all out. Saudara-saudara, di sini kita perlu belajar ya. Jadi gereja itu harus all out. Nggak boleh santai. Ya, saudara-saudara, kerajaan setan aja nggak santai, kok bisa tiba-tiba gereja santai-santai aja, saudara-saudara. Saudara perhatikan baik-baik, saudara dikasihi oleh Tuhan. Setan nggak ada liburnya. Kok bisa kita berpikir pekerjaan Tuhan bisa libur? Saudara-saudara pikir baik-baik ya. Kalau gereja santai, siapa yang senang? Setan. Kenapa? Saudara dikasihi oleh Tuhan? Karena dia nggak pernah libur. Setan tidak mengenal santuy, saudara dikasihi oleh Tuhan ya. Setan itu nggak ada istilah santai. Saudara nggak bisa bilang sama setan, santai dong setan. Kenapa sih harus ngebut banget? Loh, saudara-saudara, setan itu tidak mengenal santai. Ya, itu kenapa saudara dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata, Hades tidak akan menguasai gereja. Dari kata Hades tidak akan menguasai, saudara-saudara, itu menunjukkan apa? Setan nggak pernah santai. Ya, saudara-saudara, kata menguasai itu kan bahasanya overpower. Jadi kalau saudara-saudara sebagai gereja mau santai-santai ya. Ya, sudahlah ya, jangan terlalu banyak pelayanan. Ya, rutin-rutin saja ya, saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya, kalau boleh itu pun enggak usah ada. Ya, semuanya santai saja. Kerajaan setan enggak kenal santai. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau sudah perhatikan ya kondisi di daerah ini, saudara dikasihi oleh Tuhan, mabuk, itu kan tanda setan enggak pernah santai. Ya, remaja yang mabuk, remaja yang berkelahi karena mabuk, ya, bunuh-bunuhan karena mabuk. Saudara pikir itu apa? Saudara masih bilang setan santai, saudara dikasihi Tuhan. Oh, ini daerah Kristen Pak, di sini setan nganggur. Bohong, saudara dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya khawatir saudara dikasihi oleh Tuhan, justru di daerah Kristen setan paling nggak nganggur. Ya, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, saudara bisa santai. Setan saja tidak bisa santai. Loh, kalau kita berpikir kita santai saja. Saudara-saudara, kalau kita pikir-pikir ya, masih banyak kok orang yang
belum ada Yesus di dalam hidupnya di kota ini. Masa kita santai? Itu sebabnya saudara-saudara ada kakek regional, kita khotbah di sekolah-sekolah. Ya, ada orang nanya, Pak, itu kan siswanya Kristen semua, ngapain lagi dikhotbahin dengan Injil, Pak? Loh, emang mereka sudah percaya Yesus? Belum kan? Saudara-saudara, melakukan sesuatu bagi Tuhan, mungkin orang nggak tahu. Tapi itu nggak penting. Yang penting Tuhan tahu. Maka saya mau tanya, saudara Tuhan, apakah saudara habis-habisan sekalipun orang nggak tahu? Apakah saudara habis-habisan bagi Tuhan sekalipun orang nggak tahu? Atau saudara habis-habisan kalau orang tahu? Kalau orang nggak tahu, saya nggak mau habis-habisan. Tapi kalau orang tahu, nah saya baru mau habis-habisan. Mari kita lihat lagi saudara Tuhan, apalagi yang Tuhan tahu? Ketekunanmu, perseverance. Nah, saudara-saudara, kata ketekunan bahasa Yunani hipomone, itu biasanya saudara Tuhan dikaitkan dengan tekanan yang keras. Ya, saudara-saudara, merespon tekanan yang keras. Nah, bertahan terhadap tekanan yang keras. Nah, itu namanya hipomone. Jadi dari atas tekan keras, yang bawah tahan. Itu namanya hipomone. Nah, menarik. Kenapa di sini digunakan kata ketekunan? Mari kita lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi saudara-saudara, pelayanan habis-habisan, tapi menderita dengan tekun. Saudara-saudara, kayak saudara Tuhan, melayani habis-habisan nggak gampang, saudara-saudara ya. Itu aja nggak gampang. Melayani habis-habisan ini nggak gampang. Melayani habis-habisan sambil ditekan dengan penganiayaan lebih nggak gampang. Maka Tuhan berkata kepada jemaat Efesus, aku tahu, orang mungkin nggak tahu, atau mungkin orang nggak peduli. Tapi aku tahu, pertama aku tahu pelayananmu habis-habisan, all out. Yang kedua, ketekunanmu menghadapi penganiayaan, aku tahu. Dan aku memuji itu. Saudara-saudara kayak saudara Tuhan, saya bilang tadi kan, melayani dengan habis-habisan saja nggak mudah, walaupun nggak ada penganiayaan. Jujur aja saudara-saudara ya, memang kita dianiaya, enggak kan? Ayo, di dalam kondisi nggak dianiaya seperti ini, berapa orang sih melayani habis-habisan? Ya, saudara-saudara, wah bicara lagi dalam penganiayaan, nggak tentu saudara Tuhan. Saudara-saudara, kita di tempat yang nggak teraniaya gini aja, nggak habis-habisan kok. Ya, santai, ya saudara Tuhan ya. Apalagi kalau ada penganiayaan. Saudara perhatikan baik-baik ya, orang yang tak dianiaya saja nggak bisa-bisan, itu saudara dalam penganiayaan itu mungkin sudah tinggalkan Tuhan itu. Maka saudara ingat ya, lagi begini saudara-saudara, habis-habisan untuk Tuhan, ini latihan. Kita nggak tahu penganiayaan kapan datang. Kalau sekarang saja dalam keadaan aman, nyaman, tidak habis-habisan, apalagi kalau sudah dalam keadaan tidak nyaman. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan tahu penganiayaan, ketekunanmu menghadapi penganiayaan. Tuhan tahu. Ya saudara-saudara, yang ketiga, apalagi yang Tuhan tahu, saudara kasih oleh Tuhan. Tuhan tahu kemurnian ajaran mereka. Mari kita lihat ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Saudara-saudara, orang jahat di sini bicara mengenai apa? Guru palsu. Ya, saudara-saudara, jadi ada orang datang ke gereja di Efesus, ngaku mereka rasul, lalu mereka kemudian berkhotbah. Ya, saudara-saudara Tuhan, ya pada zaman itu saudara-saudara Tuhan, ya orang-orang itu bisa datang lalu kemudian mengaku sebagai seorang pendeta, apalagi sebagai rasul. Lalu dia berkhotbah. Tapi menarik apa yang dikatakan di sini saudara-saudara? Engkau tidak tahan dan engkau mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Saudara kasih oleh Tuhan, di sini kita memperhatikan ya, bahwa jemaat Efesus ini sangat ketat dalam menjaga doktrin mereka. Ya, saudara-saudara, tidak semua orang yang berdiri di mimbar itu berarti mengajarkan ajaran yang benar. Dan jemaat itu mencobai, itu bahasa Yunaninya saudara-saudara bisa terjemahkan menguji, mengetes. Saudara-saudara kayak saudara salah nggak ya mengetes ajaran orang? Nggak salah. Dipuji Tuhan loh kalau saudara ngetes ajaran orang.
Hari ini kan saudara-saudara kan, kalau kita mengetes ajaran orang, dianggap apa? Pemecah gereja lu. Nah, saudara-saudara Tuhan, apalagi sok bener. Ya kan saudara-saudara ya. Jadi gimana dong sikap orang Kristen? Orang Kristen itu harus berjiwa seperti anak-anak. Apa maksudnya? Bisa dibodohin. Bukan itu saudara-saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, ya kan, terimalah firman Tuhan seperti anak kecil. Anak kecil kamu lihat kan, apapun kata bapaknya dia tidak pertanyakan. Ini orang reform ya. Semua ajaran dilihat sini, dilihat sini, dilihat sini. Enggak ada jiwa anak kecilnya. Itu bukan penafsiran jiwa anak kecil yang benar saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, jemaat Efesus dipuji kenapa? Karena mereka mencobai, mengetes. Saudara-saudara saya mau tanya, saudara merasa mampu nggak ngetes ajaran orang? Saudara-saudara, Yesus itu memuji mereka karena mereka ngetes, mencobai, menguji, valid nggak ini? Mungkin kesulitan kita saudara-saudara ya, untuk mengetes ajaran orang, kita sendiri nggak ada alat tesnya saudara-saudara Tuhan ya. Nah kita bahkan nggak tahu bagaimana Pak. Saya sih tidak mau Pak jatuh ke ajaran yang salah, tapi bahkan saya tidak tahu ajaran yang benar Pak. Ya saudara-saudara, itu repot ya, nggak tahu ajaran yang benar tapi ngetes orang ajarannya salah. Ya saudara-saudara, orang hanya tahu uang palsu kalau dia punya uang asli saudara-saudara Tuhan ya. Jadi nggak ada gunanya kita bicara mengenai uang palsu, uang asli aja nggak pernah lihat. Ya saudara-saudara, nah saudara-saudara Tuhan, jemaat Efesus ini tahu ajaran yang benar itu hanya dari Alkitab. Dan kalau ada seorang hamba Tuhan berdiri di mimbar tapi tidak menyampaikan sesuai dengan Alkitab, langsung ini ngaku rasul tapi bukan. Engkau tidak tahan, engkau tidak sabar, engkau tidak sabar menghadapi mereka yang ngaku rasul itu. Dan engkau menguji ajaran mereka, dan engkau tahu mereka bukan rasul. Mari kita perhatikan sekali lagi ayat yang kedua saudara-saudara ya. Tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi saudara-saudara kalau ditanya, salah nggak kita menguji ajaran? Nggak salah loh. Ya saudara boleh uji ajaran saya, boleh. Ya, kalau saudara perhatikan 1 Yohanes, Roh Kudus berkata, ujilah roh itu. Jadi roh yang benar cirinya apa? Yang minta diuji. Roh yang nggak benar, yang tidak mau diuji. Saudara Tuhan ya. Jadi kalau orang bilang, ini Roh Kudus bicara, baru kau nanya, jangan menghujat Roh Kudus. Itu kayaknya bukan Roh Kudus ya kayak gitu. Kenapa saudara-saudara? Karena Roh Kudus justru minta diuji. Ujilah segala roh. Apakah mereka dari Allah atau tidak? Jadi saudara-saudara sekali lagi ya, ciri Roh Kudus tidak takut diuji. Itu ciri Roh Kudus. Ciri Roh Kudus itu tidak takut diuji. Jadi saudara-saudara, orang kalau ngaku Roh Kudus tapi anti diuji, itu justru mempertanyakan, jangan-jangan bukan Roh Kudus ini. Jadi saudara-saudara kalau ditanya, ya, salah nggak menguji? Nggak salah. Ya, jadi kalau saudara mau menguji apa yang saya sampaikan, silahkan. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara Tuhan, itu sebabnya kenapa jemaat pun harus belajar firman Tuhan. Jemaat pun harus belajar teologi. Supaya apa? Bisa menguji yang khotbah. Itu benar nggak firman Tuhan? Kalau nggak benar, ngapain didengerin? Nah, jadi saudara-saudara kita perhatikan di sini. 3 hal yang dipuji oleh Kristus dari jemaat Efesus. Pertama, kerja keras mereka. Yang kedua, ketekunan mereka dalam penganiayaan. Yang ketiga, kemurnian mereka dalam ajaran. Ini 3 hal yang dipuji. Saya tanya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah gereja memiliki ketiga hal ini? Pelayanan all out? Ya. Waktu menghadapi penderitaan, tekun. Ajaran yang benar dipertahankan. 3 hal ini menyenangkan hati Tuhan. Aku tahu, kata Tuhan. Aku tahu. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, repotnya adalah hari ini gereja lebih peduli apa yang menyenangkan dunia daripada apa yang menyenangkan Tuhan. Yang menyenangkan Tuhan nggak dikerjakan, yang menyenangkan dunia yang dikerjakan. Gereja merasa lebih bangga dapat approval dunia daripada dapat approval dari Kristus. Saudara-saudara, di sini kan Yesus memuji jemaat Efesus. Kenapa? 3 hal ini, kerja kerasmu. Ya, kamu nggak malas-malasan, kamu nggak santai. Ya, kamu fight, berjuang, kerja keras. Yang kedua, penganiayaan, kamu tekun, kamu nggak nyerah. Ya, ditekan makin keras, kamu tahan lagi lebih keras. Yang ketiga, saudara Tuhan, kemurnian ajaran. Ya, rasul-rasul itu kamu uji, bisa bayangkan betapa hebatnya jemaat ini. Sekelas jemaat, saudara-saudara bisa menguji orang yang ngaku rasul. Saudara-saudara, gereja harus memiliki ketiga hal ini, saudara Tuhan.
harus memiliki 3 hal ini. Saudara-saudara, dari poin yang ketiga, saudara kasih oleh Tuhan, kita harus belajar satu hal ya. Ajaran sesat itu tidak boleh dianggap remeh ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan hari ini, gereja makin hari makin longgar terhadap ajaran. Ya, saudara-saudara ya, gereja makin longgar terhadap ajaran. Gereja tidak lagi peduli mana ajaran sesat, mana ajaran yang benar. Dan akhirnya saudara-saudara ya, ajaran sesat masuk ke dalam gereja. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga gereja dari ajaran sesat? Ya, pendetanya. Nah, kalau pendetanya saja tidak bisa membedakan ajaran sesat dan ajaran yang benar, ya pasti ajaran sesat masuk semua ke dalam gereja. Saudara-saudara, sejak liberalisme masuk ke dalam gereja, kira-kira abad 17, ya gereja mulai menganggap doktrin nggak penting. Karena liberalisme mengatakan, sebenarnya yang penting itu bukan doktrin, tapi pengalaman. Itu kata liberalisme. Maka bagi liberalisme, saudara kasih oleh Tuhan, apapun doktrinmu nggak penting, yang penting pengalamanmu bersama dengan Tuhan. Nah, jadi kalau saudara pikir kalimat ini datang dari kalimat ini sering kita dengar, saudara kasih oleh Tuhan, ingat baik-baik, saudara kasih oleh Tuhan, yang pertama kali mengangkat kalimat ini adalah teolog liberal namanya Friedrich Schleiermacher, bapaknya teologi liberal. Jadi kalau saudara pikir teologi liberal kan pakai rasio, Pak, pakai rasio. Itulah masalahnya, saudara kasih oleh Tuhan. Karena mereka menekankan rasio, jadi bagi mereka iman itu hanyalah masalah pengalaman. Itu bukan masalah doktrin. Jadi intinya bagi teologi liberal, doktrinnya apapun nggak masalah. Yang penting pengalamannya. Jadi misalnya saudara percaya lahir tunggal, boleh. Tapi saya nggak percaya lahir tunggal, nggak apa-apa juga. Yang penting kamu jadi orang Kristen yang lebih baik. Oh, jadi kalau saya nggak percaya lahir tunggal, misalnya saya percaya cuma Allah itu 2 tunggal gitu, ya nggak apa-apa. Tapi dengan ajaran itu kami hidup lebih baik nggak? Oh, hidup lebih baik, ya udah. Oh, jadi Kristus itu Tuhan atau bukan? Kristus itu manusia atau Kristus itu Allah atau manusia? Ya apapun boleh. Ya, yang penting kamu jadi orang Kristen yang lebih baik. Jadi saudara-saudara, doktrin nggak penting, yang penting pengalaman. Ya saudara-saudara, ya jadi kalau begitu ya mau ajarannya sesat, ya nggak usah dibedakan dengan ajaran yang benar. Yang penting pengalamannya. Ya saudara-saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, gereja harus menganggap serius ajaran sesat. Ya, kenapa? Ajaran sesat itu sudah dari gereja mula-mula sampai hari ini, nggak akan pernah berhenti. Ya, saudara-saudara, maka gereja harus pasang pagar yang ketat supaya ajaran sesat tidak masuk dalam gereja. Dan itu membutuhkan, saudara dikasih oleh Tuhan, hamba Tuhan, membutuhkan pengurus, membutuhkan penatua, dan membutuhkan jemaat. Jemaat seperti apa? Efesus. Mencobai, menguji ajaran itu. Apakah itu dari Tuhan atau tidak? Ya, saudara-saudara, ya di sini kita belajar satu hal, saudara kasih oleh Tuhan ya. Kita harus jadi orang Kristen yang berani menguji. Jadi nggak salah. Ya, saudara-saudara. Jadi kalau saudara setelah datang ke gereja ini, saudara melihat ajaran, saudara menguji dan ajarannya tidak sesuai firman Tuhan, saudara boleh tinggalkan gereja ini. Ya, untuk apa sih ke gereja yang ajarannya bukan dari firman Tuhan? Nah, saudara-saudara, mari sekarang kita lihat bagian yang ketiga. Ya, teguran. Apa sih tegurannya, saudara-saudara ya? Karena kalau kita pikir-pikir, ini jemaat sempurna banget ya. Sudah sempurna. Ya, pelayanannya all out, habis-habisan, nggak hitung-hitungan. Waktu menderita, ditekan sama penderitaan, penganiayaan, malah mereka bertekun. Baru ajaran sesat mereka uji. Tapi saudara perhatikan ayat yang keempat. Aku mencela engkau. Wih, sudah 3-3-nya ada masih dicela. Aku mencela engkau. Namun aku mencela engkau. Engkau boleh kelihatan sempurna, tapi masih ada yang kurang dan fatal. Ya, saudara-saudara, mari kita lihat, saudara kasih oleh Tuhan, apa sih yang Tuhan celah dari mereka? Apa sih yang Tuhan celah? Itu bahasa Inggrisnya, saudara-saudara. I hold this against you. Gitu ya. Dalam hal ini, ya, saya melawan engkau. Oh, engkau boleh sudah melayani dengan habis-habisan. Oh, engkau boleh bertekun dalam penderitaan. Engkau boleh kritis terhadap ajaran-ajaran sesat. Tapi satu hal, aku celah engkau. Aku melawanmu. Apa, saudara kasih oleh Tuhan? Nah, menarik, saudara-saudara ya. Tuhan justru mencela mereka dengan urusan yang bagi kita hari ini remeh-temeh ya. Apa, saudara-saudara? Meninggalkan kasihmu yang semula. Loh, urusan kasih.
Ya, saudara-saudara, nah di sini saudara perhatikan satu prinsip ya saudara-saudara, kasih itu bukan urusan remeh-temeh, itu urusan serius. Ya, saudara jangan berpikir, cuman kasih kok. Karena kita orang Kristen suka begitu saudara-saudara ya. Ya saya, cuman satu sih masalah saya Pak, apa? Saya benci sama teman saya itu. Tapi kalau seminar saya datang Pak, PA saya datang, apapun klien saya ikuti. Saya kurangnya cuman satu Pak, apa? Saya itu masih benci sama dia. Saudara-saudara itu bukan cuman sebenarnya saudara Tuhan, itu serius. Karena kalau saudara perhatikan ayat ini, satu saja yang saya cela dari kamu apa? Engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Nah menarik saudara-saudara, mari kita lihat konsekuensinya. Dari mana kita tahu ini serius? Lihat konsekuensinya ya. Ayat yang kelima. Ayat yang kelima, saya bacakan untuk kita semua. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu. Saudara-saudara, kaki dian itu adalah lambang eksistensi gereja, lambang keberadaan gereja. Saudara-saudara, kaki dian itu adalah salah satu perabotan di Bait Allah dan itu diletakkan di dalam ruang kudus. Nah, saudara-saudara, kaki dian itu ada 7 cabang. Ya, saudara-saudara, 7 cabang dan ini sebenarnya adalah lambang dari pohon kehidupan di Taman Eden. Nah, jadi saudara-saudara, kenapa di Bait Allah itu ada kaki dian? Karena mau mengingatkan bangsa Israel dengan pohon kehidupan di Taman Eden. Nah, saudara-saudara, kaki dian itu ada 7 cabang, saudara Tuhan, dan setiap ujungnya itu ada lampunya atau ada apinya. Nah, kenapa perlu kaki dian? Secara fungsional ya, saudara-saudara ya, supaya ketika imam masuk ke dalam ruang kudus, ingat hari itu belum ada listrik. Sementara Bait Allah itu kan ketutup, saudara Tuhan. Nah, bayangkan imam masuk ke Bait Allah, masuk ke dalam ruang kudus, tapi nggak ada listrik. Mereka nggak tahu apa-apa, nggak bisa lihat apa-apa, maka butuh kaki dian itu, menerangi. Tapi saudara-saudara, secara teologis, kenapa ada kaki dian di dalam Bait Allah itu? Karena itu adalah terang Allah yang memancar melalui bait suci ke seluruh dunia. Jadi saudara-saudara, kaki dian itu terangnya Tuhan, diletakkan dalam bait suci. Dan saudara-saudara, itu melambangkan apa? Terang itu memancar melalui bait Allah ke seluruh dunia. Nah, jadi saudara-saudara, kaki dian itu sebenarnya adalah ilustrasi atau visualisasi dari kalimat Yesus. Engkaulah terang dunia. Engkaulah terang dunia. Nah, saudara-saudara, sebenarnya terang dunia yang dimaksud pertama siapa? Israel. Israel terang dunia. Kenapa Tuhan taruh Israel di dalam dunia? Supaya terang itu memancar ke dunia yang gelap ini melalui Israel. Jadi, saudara perhatikan, ada lingkaran konsentris. Pertama, yang pusat itu apa? Yang pusat itu adalah terangnya Allah yang dilambangkan oleh kaki dian itu. Lalu terang itu memancar ke Bait Allah. Dari Bait Allah memancar ke Israel dan Israel memancar ke dunia. Jadi siapa yang dimaksud terang? Terang dunia, Israel. Tapi saudara-saudara, Israel nggak jadi terang. Maka siapa yang menjadi terang dunia setelah Israel? Gereja. Maka saudara perhatikan ketika Yesus di dalam khotbah di bukit berkata, you are. Nah, saudara jangan memikirkan you itu satu orang, bukan. Ya, saudara-saudara, ketika Yesus mengatakan you are, you-nya itu jamak. Jadi waktu kamulah itu bukan satu orang, tapi sekelompok orang. Itu namanya gereja. Kamulah terang dunia. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus mau mengatakan gereja itu kaki dian Allah di dalam dunia ini. Seperti kaki dian itu menerangi Bait Allah dan dari Bait Allah menerangi dunia, seperti itulah gereja ditaruh dalam dunia ini untuk menerangi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tapi kalau kita perhatikan di sini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Kristus memberikan kepada mereka teguran dan juga memberikan kepada mereka ancaman. Kalau kamu nggak bertobat, kaki dianmu saya cabut loh. Saudara bisa bayangkan, kalau kaki dian dicabut, saudara-saudara, untuk apa lagi gereja itu ada? Saudara-saudara, itulah yang seringkali orang nggak sadar. Orang berpikir kalau gedungnya ada, gerejanya ada. Enggak, saudara-saudara, gedung boleh gede, tapi kalau kaki dian itu Tuhan cabut, untuk apa lagi ada? Itu yang kata Yesus ya, kalau garam itu sudah tawar, untuk apa lagi? Selain diinjak-injak orang. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau gereja sudah tidak bercahaya, untuk apa lagi ada? Kenapa nggak bercahaya? Sudah dicabut kaki diannya. Saudara-saudara, apa artinya bola lampu gede tapi putus? Nggak ada gunanya, saudara-saudara ya. Ini bola lampu 50 watt, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, putus.
beli lagi yang 100 watt, putus. Ya. Putus filamen di dalamnya, saudara-saudara. Saudara pasang pun nggak nyala, untuk apa lagi? Saudara pernah lihat bola lampu putus, saudara kasih Tuhan? Saya pernah, saudara-saudara ya. Saya lewat toko bangunan, saudara kasih Tuhan, di belakangnya ada tong sampah. Itu zaman saya dulu suka mengumpulkan barang-barang nggak penting, saudara kasih Tuhan. Saya dulu sangat fascinated dengan bola lampu, saudara kasih Tuhan. Kenapa? Bentuknya macam-macam kan, saudara-saudara. Maka saya dulu itu suka koleksi bola lampu yang sudah rusak. Dan tempat saya cari, saudara kasih Tuhan, itu adalah toko bangunan. Nah, saudara-saudara, tong sampahnya itu segala jenis bola lampu ada. Cuman satu kesabaannya, putus. Yang gede, yang kecil, ada semuanya. Tapi kenapa mereka tong sampah, saudara-saudara? Itu ada yang segini, banyak. Saudara-saudara, saya kumpul, saya koleksi. Ya, saudara-saudara, hanya untuk dibuang. Ya, kenapa? Bikin semak rumah, saudara kasih Tuhan, ya, dan bahaya kalau pecah kan. Tapi itu kan bentuknya macam-macam ya, saudara kasih Tuhan. Itu ada yang gede, ada. Tapi saudara kasih, kenapa di tong sampah ya? Karena kecil? Enggak. Kenapa di tong sampah? Karena sudah nggak berguna. Dipasang, diputar, nggak nyala. Loh, kok nggak nyala? Ternyata saudara-saudara itu filamennya di dalam itu putus. Ya, saudara-saudara, kalau saudara punya rumah, bola lampunya putus, saudara apain? Saudara bawa ke bengkel. Ayo, bengkel mana yang bisa perbaiki bola lampu? Saudara-saudara, ini bola lampu panjang-panjang begini, saudara-saudara, kalau sudah putus mau diapain sih? Dibuang. Sayang Pak, panjang. Untuk apa? Saudara-saudara, bola lampu panjang begini, kalau sudah putus itu apa sih? Sayang Pak, dibuang. Loh, mau diapain? Dijadikan selang Pak. Aduh, saudara-saudara, bola lampu kayak ini jadi selang juga nggak berguna. Ayo, mau diapain sih? Bola lampu yang bulat itu, saudara kasih Tuhan, kalau sudah putus. Kadang-kadang masih ada sih orang pakai jadi pot bunga ya, saudara-saudara ya. Nanam bunga air itu, nanam tanaman air. Ada juga, saudara-saudara. Ya. Tapi kalau kebanyakan mau diapain juga? Ya dibuang, nggak berguna. Saudara-saudara, gereja ada gedungnya, tapi sudah nggak ada cahayanya. Untuk apa lagi? Itu kata Tuhan kepada jemaat Efesus. Kalau kamu nggak bertobat ya, saya cabut kekidianmu. Wih, kok serius banget hukumannya? Saudara-saudara, kita sekali berpikir ya, kasih itu urusan sepele. Sudah gak ada kasih, nggak apa-apa lah. Yang penting masih bersemangat pelayanan. Tapi Tuhan bilang nggak ada kasihmu lagi loh. Kasih semula itu sudah nggak ada. Ya cuman kasih kok, nggak cuman. Nggak ada kasih ya cabut. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya kasih ilustrasi ya. Saudara punya pasangan, misalnya suami punya istri, saudara-saudara. Istri saudara masih masak, masih bersih-bersih rumah, saudara kasih oleh Tuhan, masih ngurus saudara. Cuma dia bilang, semua saya lakukan kecuali satu, saya sudah gak cinta sama kamu. Saudara, cuma cinta kok. Saudara-saudara, itu bukan cuma cinta, dia masih masak untuk saudara. Dia masih bersihin rumah, dia pasti ngurus anak. Saudara, cuma satu aja yang saya nggak ada lagi untuk kamu, itu yang sudah hilang. Apa? Cinta saya kepadamu sudah hilang, kata istrinya. Ayo, ada nggak suami bilang, cuma cinta kok. Saudara-saudara, kalau sudah kehilangan cinta bukan cuman, saudara. Itulah pernikahan itu sendiri. Dia masih masak, dia masih ngurus anak, dia masih bersih rumah, dia masih nyetrika baju, dia masih nyuci baju. Cuman satu, dia nggak cinta lagi. Saudara belum ngerti kan? Cinta itu serius. Apa yang hilang dari jemaat Efesus? Cinta pertamamu, your first love. Your first love. Nah, menarik saudara-saudara, seorang penafsir mengatakan kata pertama itu lagi mengkontraskan antara generasi yang dulu dengan generasi yang sekarang. Ya, inilah yang kucela daripadamu. Engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, kata semula, saudara kasih Tuhan, itu ada penafsir mengatakan bahwa itu bicara mengenai generasi sebelumnya. Nah, jadi generasi sebelumnya all out, generasi sebelumnya tekun, generasi sebelumnya menjaga doktrin, tapi mereka masih memiliki cinta. Generasi yang berikutnya, doktrinnya tetap dipegang, pelayanannya tetap berjalan, ada ketekunan, cuman ada yang nggak ada lagi, apa? Cintanya. Jadi waktu Tuhan Yesus berkata, ini yang kucela, apa? Kamu nggak seperti generasi sebelummu. Kamu nggak seperti generasimu yang sebelumnya. Generasi sebelummu itu mencintaiku dengan sepenuh hatinya. Saudara-saudara di sini,
kita menemukan sedikit bahaya ya. Saudara-saudara ya, ternyata orang bisa melayani Tuhan dengan mati-matian tapi nggak ada cinta loh. Itu yang kita harus lihat dalam kisah ini. Itu yang kita lihat di dalam surat ini. Kita bisa mati-matian untuk Tuhan tapi sudah nggak ada cintanya lagi. Itu gimana ya? Karena kita selalu berpikir ya, kenapa kita mati-matian? Karena kita cinta Tuhan. Karena kita selalu ingin begitu. Kenapa kita mati-matian? Karena kita cinta Tuhan. Tapi saudara-saudara, ini kan jadi satu peringatan. Orang bisa sudah mati-matian, habis-habisan, tapi Tuhan bilang apa? Aku celah kamu karena kamu tidak lagi mencintaiku. Loh. Saudara jangan berpikir ya, kalau saudara sudah mati-matian, berarti otomatis saudara cinta Tuhan. Enggak tentu loh saudara-saudara. Enggak tentu. Tapi saya bisa mengerti saudara-saudara ya. Memang mengerikan orang itu kalau mati-matian tapi nggak ada cinta, itu ngeri saudara-saudara. Itu ngeri. Ya saudara-saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, cinta itu kan menghidupkan. Cinta itu menghidupkan saudara-saudara. Tapi kalau semangat tanpa cinta mematikan. Maka kalau saudara perhatikan orang itu bersemangat, tanya dulu saudara-saudara, itu benar cinta Tuhan nggak? Karena bisa saja orang bisa bersemangat dengan hal-hal rohani, tapi hati nggak cinta Tuhan lagi. Dan kalau saudara perhatikan, semangat dalam melayani Tuhan, tapi tidak digerakkan cinta Tuhan, itu semangat yang mematikan. Sooner or later, kalau saudara perhatikan, orang yang seperti ini, pertama dia akan mematikan orang-orang yang lain. Yang kedua, dia matikan diri sendiri. Saudara, kalau kita kelihatan semangat melayani Tuhan, dan memang itu benar-benar, kita kasih uang kita kasih waktu kita, tapi saudara-saudara sebenarnya deep down itu cinta kepada Tuhan itu sudah mulai dingin. Sudah dingin. Saudara kasih oleh Tuhan itu lama-lama apa? Kalau nggak kita mematikan orang, ya kita matikan diri kita sendiri. Maka di sini dikatakan oleh Yesus kepada jemaat Efesus, cintamu itu sudah dingin, sudah redup. Ya, kalau sudah seperti ini, ya lama-lama nanti pun kamu nggak lagi bercahaya. Maka bertobatlah. Kalau kamu nggak bertobat, sekalian saya ambil kaki diannya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, maka saudara perhatikan baik-baik ya. Apa yang menggerakkan hati kita untuk melayani Tuhan itu harus kita telusuri dengan benar. Apa sih yang menggerakkan kita melayani Tuhan? Itu harus ditelusuri dengan benar. Kalau tidak, saudara kasih oleh Tuhan, saudara yang berpikir saudara itu jadi berkat, enggak. Karena semangat yang tidak digerakkan oleh cinta, itu bukan semangat menghidupkan, itu semangat mematikan. Maka saudara perhatikan baik-baik, saudara kasih oleh Tuhan, kenapa di dalam pelayanan itu ada orang yang mematikan semangat pelayanan orang lain. Ya, pokoknya kalau melayani sama dia, saudara kasih oleh Tuhan, semangat kita langsung matilah gitu. Kenapa? Dia matikan. Dan lama-lama saudara-saudara yang mati dia sendiri. Ya kan saudara-saudara kasih Tuhan, ya bukan mati secara jasmani maksudnya. Ya dia sendiri keluar dari pelayanan. Kenapa? Karena semangatnya itu bukan karena cinta pada Tuhan. Bukan cinta pada Tuhan. Nah saudara-saudara, gereja pun bisa seperti itu. Dan kalau saudara perhatikan, ini gereja yang kayak gitu apa? Gereja yang ajarannya benar loh. Ya saudara-saudara, jadi gereja perlu ajaran benar, perlu. Ya saya nggak mengatakan gereja nggak perlu ajaran yang benar. Tapi kalau saudara perhatikan apa yang dikatakan dalam surat pada Efesus ini, justru yang ditegur ini gereja yang ajarannya benar. Gereja yang kritis pada ajaran yang sesat. Tapi Tuhan mengatakan, aku celah kamu. Kenapa? Karena kamu kehilangan kasihmu yang semula. Kamu kehilangan kasihmu yang semula. Kalau kamu terus begini, lama-lama apimu padam. Kamu nggak bisa bercahaya lagi. Bertobatlah. Nah perhatikan saudara-saudara ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalam engkau telah jatuh. Ternyata saudara-saudara, sekali lagi ya, kehilangan kasih yang mula-mula itu serius. Makanya Yesus bilang, kamu waktu kehilangan kasih mula-mula, jatuhmu itu sudah terlalu dalam. Sudah terlalu dalam. Nah saudara-saudara, kalau ada seorang istri mengatakan, saya masih ngurus anak, saya masih bersihkan rumah, saya masih masak untuk kamu, tapi saya nggak cinta kepada kamu, itu kan masalah pernikahannya sudah dalam banget, saudara-saudara Tuhan ya. Sudah dalam banget. Saudara-saudara, ada orang itu konseling, Pak,
Kami mau konseling, kenapa? Kami lagi ada krisis dalam pernikahan. Apa krisisnya? Iya Pak, istri saya ini sudah sakit. Maka dia banyak tidak bisa mengurusin lagi di rumah sebagainya. Ya karena dia sekarang harus bed rest. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan tanya istrinya, Bu, masih sayang sama suami? Masih. Tapi karena keadaan bed rest, tidak bisa mengurus suami, tidak bisa masak, tidak bisa mengurus anak, dan hal-hal yang lain. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya pasti ada yang berubah lah ya dalam pernikahan itu. Biasanya dimasakin, nggak dimasakin. Tapi saudara-saudara yang kasih Tuhan, dia tetap cinta sama suaminya. Mana lebih baik? Daripada masih dimasakin, masih diurusin, masih dicuciin, masih disetrikain, tapi nggak ada satu hal, nggak cinta lagi. Nggak cinta lagi. Loh, Pak, masa ada istri bisa kayak gitu, Pak? Masih masakin, masih ngurusin, masih nyuciin, tapi nggak cinta lagi. Ya gimana? Gimana nggak gitu, saudara Tuhan? Setiap bulan 50 juta. Ya dilakukan semuanya. Nyuci, nyetrika, tapi setiap bulan transferan 50 juta masuk. Ya. Wah, kalau orang dari luar, ini istri teladan ya. Ngurus suami dengan baik, ya saudara-saudara Tuhan ya kan, nyuci, apa semuanya. Tapi saudara-saudara, orang kan nggak tahu di dalam, sudah bukan karena cinta, tapi kenapa? Karena transferan. 50 juta ya. Baru saudara-saudara Tuhan, kalau ada tambah urusan lagi, suami transfer lagi, tambah 20 juta, bonus. Lama-lama ini bukan istri, ini karyawan saudara-saudara Tuhan ya kan. Saudara-saudara kalau sudah begitu pernikahan, saudara bilang apa? Ini kerusakannya sudah jauh banget ini, sudah terlalu dalam. Saudara-saudara, Yesus berkata kepada jemaat Efesus, coba kamu ingat ya, ingat betapa dalamnya kamu sudah jatuh. Di sini kita belajar ya, tidak ada gereja yang sempurna. Jemaat kayak Efesus aja saudara-saudara ada bolongnya. Tidak ada gereja yang sempurna. Dia masih bolong. Apa? Dan bolongnya fatal lagi. Dia kehilangan kasih yang semula. Yang kedua, saudara-saudara, pelajaran yang lain kita bisa ambil dari sini adalah generasi kedua itu bisa kehilangan apa yang dimiliki generasi pertama. Semula. Ya, semula itu bisa juga berbicara mengenai generasi pertama. Saudara-saudara, ini juga pelajaran bagi gereja di sepanjang zaman. Gerejanya tetap ada, tapi apa yang dulu dimiliki generasi pertama, nggak tentu dimiliki generasi kedua. Maka saudara-saudara, kalau kita pikir-pikir ya, gereja-gereja yang berasal dari barat, saudara-saudara Tuhan, itu kan mewarisi teologinya para reformator. Tapi apa yang mereka nggak warisi? Semangatnya para reformator. Ya saudara-saudara, mungkin juga gereja di Indonesia. Gereja Indonesia mewarisi apa saudara-saudara Tuhan? Mewarisi teologinya dari orang-orang, mewarisi teologinya misionaris-misionaris barat. Tapi saudara-saudara Tuhan, mungkin jadi masalah adalah gereja Indonesia tidak mewarisi semangat dari misionaris-misionaris di barat. Saudara-saudara, kalau kita pikir ya, misionaris di barat waktu datang ke Indonesia itu enggak hitung-hitung untung rugi. Itu mereka orang barat saudara-saudara Tuhan, tanpa hitung rugi, mikir hitung rugi datang ke Indonesia. Saudara-saudara, kalau misionaris barat itu hitung-hitung rugi enggak ke Indonesia saudara-saudara Tuhan. Karena kemajuan peradaban mereka juga lebih tinggi daripada kita berapa tahun, sudah berapa kali lipat kok. Tapi mereka datang ke Indonesia, itu karena apa? Mereka enggak hitung untung dan rugi. Itulah sebabnya nenek-nenek kita dulu Kristen. Kenapa nenek-nenek kita dulu Kristen, saudara-saudara? Karena dulu ada misionaris enggak hitung untung dan rugi. Coba bayangkan kalau Riedel dan Schwartz hitung untung dan rugi. Coba bayangkan kalau Nommensen dulu hitung untung dan rugi. Coba dulu bayangkan kalau Kruid hitung untung dan rugi. Saudara-saudara, Nommensen datang ke Toba, Kruid datang ke Tanah Karo, Riedel dan Schwartz datang ke Minahasa. Mereka itu datang dari Belanda, nggak hitung untung dan rugi. Dulu naik kapal, saudara-saudara Tuhan, bayangkan mabuk lautnya saja saya suruh nggak akan pergi. Ya, saudara-saudara, kadang-kadang saya pikir-pikir, saudara-saudara Tuhan, dari sini ke Talaud berapa jam ya? Mikirkan jamnya saja, saudara-saudara, membuat saya sampai hari ini belum ke Talaud, saudara-saudara Tuhan. Ya, saudara-saudara ya, mikirkan jamnya saja, itu sampai sekarang bikin saya nggak ke Talaud. Ya, saudara-saudara, saya pernah naik kapal, saudara-saudara Tuhan, cuma 2 kali dalam hidup saya naik kapal, seingat saya. Ya, dari Jakarta ke Medan, saudara-saudara Tuhan, 3 hari 2 malam. Dan saya pulang lagi pun 3 hari 2 malam. Dan itu membuat saya sampai hari ini tidak mau naik kapal lagi. 3
3 hari 2 malam. Dan kali kedua saya naik, saudara-saudara, saya bawa teman, saya sendiri di kapal itu. 3 hari 2 malam, nggak kenal siapapun. Bayangkannya saya sudah malas. Saya bayangkan itu Riedel Schwartz itu bukan 3 hari 2 malam, berminggu-minggu. Berminggu-minggu. Saudara-saudara, George Whitefield itu teman pelayanannya John Wesley, dan mereka itu orang Inggris, tapi mereka itu bikin pelayanan ke Amerika. Nah, saudara-saudara, perjalanan Inggris ke Amerika, saudara-saudara itu berminggu-minggu naik kapal. Dan sampai di Amerika, saudara-saudara Tuhan, nggak bisa langsung pelayanan. Kenapa? Masih mabuk. Ya, jadi istirahat 1 minggu dulu. Saudara-saudara, nggak gampang. Saudara-saudara Tuhan, itu imigran-imigran dari Inggris ke Amerika menggunakan kapal Mayflower, saudara-saudara Tuhan, itu baru sampai di Massachusetts, saudara-saudara Tuhan, itu banyak yang sudah meninggal tengah jalan. Jadi nggak semua sampai di Massachusetts. Jadi mereka datang dari Inggris ke Belanda dulu, dari Belanda baru ke Amerika. Nggak semua sampai hidup-hidup. Makanya mereka merayakan Thanksgiving. Kenapa mereka merayakan Thanksgiving, saudara-saudara? Karena mereka tahu bisa sampai di Amerika itu benar-benar anugerah. Kenapa? Banyak yang mati kok. Jadi saudara bisa bayangkan ya, tahun-tahun itu misionaris gimana ya? Sampai ke Indonesia, ya. Kalau hitung untung dan rugi, nggak datang ke Indonesia. Tapi saudara-saudara bersyukur ya, mereka dulu nggak hitung untung dan ruginya. Mereka datang ke Indonesia. Dan akhirnya nenek-nenek kita orang Minahasa jadi orang Kristen. Dan itulah yang memungkinkan saudara hari ini jadi orang Kristen, bukan? Tapi saya tanya saudara-saudara ya, saudara jadi Kristen karena misionaris-misionaris datang. Saudara mau warisi semangat mereka enggak? Nah, saya takut saudara-saudara misionaris-misionaris dulu datang ke nenek-nenek kita tanpa hitung dan rugi. Kita cucu-cucunya ini saudara-saudara Tuhan, kalau pelayanan hitung untung dan rugi. Saya dapat apa? Saya kasih apa? Saya dapat apa? Loh, saudara-saudara bisa bayangkan ya. Generasi yang sekarang nggak tentu mewarisi apa yang dimiliki oleh generasi yang sebelumnya. Ya, saudara-saudara, anak juga sama. Ya, saudara-saudara kan tahu sendiri ya. Biasanya saudara-saudara Tuhan, papanya dulu dari hidup susah, saudara-saudara Tuhan, akhirnya jadi kaya. Selanjutnya saudara-saudara, anaknya yang jadi susah. Ya, papanya dulu susah, berjuang jadi kaya. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara itu? Anaknya hidup dalam kenyamanan. Akhirnya saudara-saudara itu anaknya nggak mau mewarisi semangat perjuangan bapaknya. Itu kan sering terjadi kan? Anak mau warisi tanah papanya, properti papanya, mau warisi rumah papanya. Ada satu nggak diwarisi anaknya, semangat papanya. Ya, saudara-saudara kan lagi ngetren perintis dan pewaris ya saudara-saudara Tuhan kan, nah ya, perintis dan pewaris saudara-saudara Tuhan ya. Saudara ngerti kan saudara-saudara ya? Apa jeleknya jadi pewaris itu, saudara ya? Dia tidak mewarisi semangatnya perintis. Ya, dia dapat mobilnya perintis, dia dapat rumahnya perintis, dia dapat semuanya. Dia nggak dapat semangatnya perintis itu. Saudara-saudara, mari kita meneruskan semangat yang diberikan oleh para rasul, semangat bapak-bapak gereja, semangat para reformator, semangat hamba-hamba Tuhan yang pernah datang ke Indonesia tanpa hitung untung dan rugi. Ya, supaya pekerjaan Tuhan di Indonesia ini bisa berjalan dengan lebih besar. Dengan lebih besar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali gereja yang dibangun oleh misionaris-misionaris barat itu jadi kayak kulkas. Saya nggak pakai istilah kulkas yang dikasihi oleh Tuhan, saya pakai istilah pengawetan. Saudara mungkin pernah lihat ya orang yang suka mengkoleksi kupu-kupu. Saudara kasih oleh Tuhan, itu dulu di Bantimurung banyak, saudara kasih oleh Tuhan ya. Saya nggak tahu sekarang. Bantimurung di Makassar itu kan dulu dianggap sebagai tempat penangkaran kupu-kupu di Indonesia. Jadi segala jenis kupu-kupu ada di situ. Walaupun waktu saya ke sana saudara-saudara ya, saya sudah nggak lihat kupu-kupunya lagi. Tapi yang saya lihat saudara-saudara di Bantimurung apa? Orang jual koleksi kupu-kupu. Itu waktu saya datang ke Bantimurung saya agak bingung juga, saudara kasih oleh Tuhan ya. Katanya ini taman kupu-kupu, tapi saya lihat nggak ada kupu-kupu terbang. Sampai saya penasaran, saudara kasih oleh Tuhan. Baru saya kemudian turun ke bawah,
Saya lihat banyak orang jualan kupu-kupu, tapi dibingkai kupu-kupunya, saudara Tuhan. Nah, diawetkan. Saudara Tuhan, warna sayapnya, motif sayapnya bagus, persis dengan kupu-kupu. Memang kupu-kupu, ya. Saudara-saudara, memang kupu-kupu. Ada satu lihat saudara Tuhan itu agak besar, ya, dia bikin satu bingkai, kupu-kupunya gede banget, sayapnya besar gitu. Ya, saudara-saudara, saya lihat, semua masih bagus. Sayapnya, motif sayapnya kelihatan bagus. Cuman ada satu yang nggak ada. Apa? Hidupnya nggak ada lagi. Hidupnya nggak ada lagi. Ya semua kayak kupu-kupu. Cuman ada satu, nggak ada hidupnya lagi. Ya saudara-saudara, mari kita aplikasikan dengan gereja. Semuanya kayak gereja. Cuma satu, hidupnya nggak ada lagi. Karena sudah kehilangan kasih yang mula-mula. Saudara-saudara ini kasih oleh Tuhan, kiranya kita bisa belajar untuk tidak mengulangi kesalahan jemaat Efesus. Ya, jemaat Efesus. Saudara-saudara, surat ini ditutup dengan sebuah janji. Barang siapa menang, dia akan makan dari buah pohon kehidupan. Dia akan makan dari buah pohon kehidupan. Dan saudara-saudara, buah pohon kehidupan itu kan berbicara mengenai persekutuan dengan Kristus. Karena itu mengingatkan kepada kita dengan pohon di Taman Eden yang Adam dan Hawa tidak bisa masuk karena sudah berbuat dosa. Tapi apa yang dikatakan dalam bagian ini, siapa menang, dia akan mendapatkan, dia akan makan dari pohon kehidupan. Saudara bisa bayangkan, dulu nggak bisa masuk, tapi Tuhan bilang apa? Bisa masuk. Apa maksudnya janji ini? Kalau gereja Efesus bertobat, maka mereka bisa menikmati persekutuan dengan Kristus. Mereka bisa menikmati persekutuan dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar jadi gereja yang terus mengasihi Tuhan dengan sehabis-habisnya, segenap jiwa kita, segenap tenaga kita, dan segenap akal budi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk firman yang kami sudah dengarkan pada pagi hari ini. Kami berdoa supaya kami tidak mengulangi kesalahan jemaat Efesus, tapi kami belajar dari kelebihan mereka. Kami berdoa supaya kami menjadi jemaat yang benar-benar mengasihi Tuhan, supaya kami bukan hanya aktif melayani Tuhan, bukan hanya giat untuk melakukan pekerjaan Tuhan, tapi kami tidak lagi berkobar-kobar dalam mengasihi Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang menyucikan hati kami, supaya kami sungguh-sungguh mengerjakan apapun yang kami kerjakan bagi Tuhan, karena digerakkan oleh kasih yang menyala-nyala bagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.